Matahari perlahan mulai tenggelam, melukis langit di atas Jalan Damai Gang 5 dengan warna jingga dan ungu lembut. Bayangan memanjang, terhampar seperti kucing mengantuk di sepanjang gang sempit yang tidak rata. Tawa riang anak-anak yang tadinya ramai mulai mereda. Aroma bawang goreng dan kuah kaldu yang mendidih tercium dari jendela dapur yang terbuka. Inilah ritme sore hari yang biasa, sebuah isyarat lembut bahwa kerja keras seharian akan segera berakhir. Sambutan yang tenang untuk malam yang akan tiba. Kehidupan di Gang 5 sangat sederhana, tidak terburu-buru. Kos Damai Lestari berdiri sederhana di tikungan gang. Catnya yang kuning pudar mengelupas di beberapa bagian. Seperti seorang lelaki tua dengan banyak cerita terukir di wajahnya. Sebuah pohon Kamboja berdiri menjaga di dekat gerbang kecilnya. Bunga putihnya terkadang berserakan di halaman yang berdebu. Kos ini tidak mewah, hanya sebuah tempat berteduh. Sebuah surga sementara bagi jiwa-jiwa yang mencari ilmu. Dinding-dindingnya telah mendengar bisikan mimpi yang tak terhitung jumlahnya di larut malam. Mereka telah menyerap desahan frustrasi dan ledakan kegembiraan yang tiba-tiba. Para tetangga adalah permadani kehidupan. Ibu Warsi, dengan warung kecilnya yang menjual camilan dan teh manis, selalu tersenyum. Pak RT, ketua lingkungan, berjalan-jalan dengan sepeda tuannya, memeriksa semua orang. Suaranya lantang, tetapi hatinya baik. Kucing-kucing liar, penguasa gang, berjalan dengan angkuh. Mereka tahu setiap sudut, setiap celah. Meongan mereka adalah bagian dari soundtrack harian gang. Sebuah suara yang akrab dan menenangkan di dunia yang ramai, namun akrab ini. Udara semakin dingin. Azan maghrib akan segera berkumandang dari musala terdekat. Lampu-lampu mulai menyala di rumah-rumah kecil yang berjejer di gang. Menciptakan kotak-kotak hangat yang mengundang di senja yang semakin pekat. Inilah saatnya penghuni Kos Damai Lestari akan kembali. Satu persatu. Dari kampus-kampus yang tersebar di seluruh kota. Membawa cerita-cerita perkuliahan, ide-ide baru, dan rasa lapar mahasiswa yang tak kunjung hilang. Malam adalah janji akan istirahat, makanan, dan cerita yang dibagi bersama. 4 pemuda menjadikan Kos Damai Lestari sebagai rumah mereka. Rahmat adalah yang tertua, dalam semangat jika bukan dalam usia. Dia berasal dari desa kecil yang terletak di kaki Gunung Hijau. Keluarganya adalah petani, tangan mereka kapalan karena kerja keras. Rahmat membawa harapan mereka, beban yang berat namun berharga. Dia adalah seorang mahasiswa pendiam di bidang studi Islam. Wajahnya, yang sering serius dalam berpikir, akan berseri-seri ketika dia berbicara tentang keadilan dan iman. Dia bermimpi membangun sekolah di desanya, sebuah tempat bagi anak-anak untuk belajar. Lalu ada Joko, selalu penuh energi, tawanya keras, menular. Dia berasal dari kota pasar yang ramai. Ayahnya seorang pedagang, ibunya seorang penjahit. Joko sedang belajar teknik. Dia melihat dunia dalam struktur dan sistem. Dia ingin membangun jembatan yang nyata dan yang metaforis. Dia percaya pada kerja keras dan solusi praktis. Pikirannya selalu menghitung, selalu merencanakan usaha berikutnya. Dia sering berkata, mimpi itu bagus, tapi rencana itu lebih baik. Eka adalah penyair, pemikir. Matanya memancarkan tatapan jauh yang penuh pertanyaan. Dia berasal dari keluarga guru di kota besar. Tapi dia merasa seperti seorang pengembara. Dia terdaftar di Fakultas Sastra. Kata-kata adalah taman bermainnya, senjatanya, penghiburnya. Dia mempertanyakan segalanya, dari makna keberadaan hingga rasa kopi instan. Sudut kecilnya dipenuhi buku-buku, lama dan baru. Dia sering mencoret-coret di buku catatan usang, mengejar pikiran-pikiran yang sulit dipahami. Dia mendambakan kebenaran dan keindahan. Dan terakhir, Samsul, hati dari kelompok kecil mereka. Dia yang termuda, penuh lelucon dan pesona yang muda. Keluarganya berkecukupan, tinggal di ibu kota. Tapi Samsul mencari sesuatu yang berbeda, sesuatu yang nyata. Dia belajar komunikasi, terpesona oleh cerita dan hubungan antar manusia. Dia bisa meniru siapa saja, menceritakan lelukon untuk mencairkan suasana hati apapun. Namun, di balik humornya, ada pengamat kehidupan yang tajam. Dialah yang mengingat ulang tahun, yang tahu kapan seseorang membutuhkan teman. Dia membuat dunia kecil mereka lebih cerah. Kamar Rahmat adalah yang paling rapi, sebuah sajadah terhampar menghadap kiblat. Buku-buku teologi dan hukumnya tertata rapi di rak kayu sederhana. Sebuah kaligrafi ayat Al-Quran berbingkai kecil tergantung di dinding. Itu adalah hadiah dari imam desanya. Udara di kamarnya seringkali samar-samar berbau dupa cendana. Itu adalah tempat yang tenang. Di sini ia membaca, berdoa dan menulis surat ke rumah.
Impiannya terjalin dalam ketenangan ruangan ini. Impian akan masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Kamar Joko adalah kekacauan ambisi yang terkendali. Cetak biru dan gambar teknis seringkali tersebar di mejanya. Di sampingnya sebuah kalkulator yang sudah usang. Buku-buku fisika dan matematika tergeletak terbuka. Terkadang, gawai-gawai kecil yang terbongkar menutupi lantainya. Ia selalu mengutak-atik, selalu mencoba memahami cara kerja sesuatu. Impiannya nyata, sebuah perusahaan konstruksi yang sukses. Sebuah perusahaan yang akan membangun fondasi yang kuat, baik untuk bangunan maupun untuk keamanan keluarganya. Ia bekerja hingga larut malam, didorong oleh kopi murah. Kamar Eka adalah bukti dari pikirannya yang gelisah. Buku-buku meluap dari rak, menumpuk di lantai, terselip di bawah tempat tidurnya. Novel, kumpulan puisi, risalah filosofis. Dinding-dindingnya dihiasi dengan kutipan-kutipan misterius dan poster-poster band yang sudah pudar. Sebuah gitar tua yang usang bersandar di salah satu sudut. Terkadang, melodi lembut akan melayang dari kamarnya, atau suara berisik mesin tik lamanya. Ia bermimpi menulis novel yang akan mengguncang dunia, atau setidaknya membuat orang berpikir. Kamar Samsul adalah yang paling semarak. Poster-poster musisi dan bintang film yang berwarna-warni menghiasi dinding. Sebuah radio kecil sering memutar lagu-lagu terbaru, meskipun tidak pernah terlalu keras untuk mengganggu Rahmat. Majalah dan buku komik berserakan di mana-mana. Itu adalah ruangan tempat mereka terkadang berkumpul untuk obrolan santai. Samsul bermimpi menjadi seorang jurnalis, atau mungkin seorang pembuat film. Ia ingin menceritakan kisah-kisah yang penting, kisah-kisah yang membuat orang tertawa dan menangis dan saling memahami sedikit lebih baik. Impiannya seberwarna kamarnya. Malam hari di kos Damai Lestari jarang sekali sepi, terutama di sekitar meja makan kecil yang goyang di dapur bersama mereka. Makan malam seringkali hanya nasi dengan lauk pauk seadanya yang bisa mereka beli. Terkadang hanya mie instan, yang disempurnakan dengan telur yang dibagi bersama. Namun, kesederhanaan makanan selalu terbayar dengan kekayaan percakapan mereka. Atau, lebih tepatnya, perdebatan mereka. Diskusi ini bisa menyala dari percikan terkecil. Sebuah berita utama di koran, sebuah kuliah yang sulit, sebuah baris dari lagu. Rahmat, dengan dasar teologinya, sering berbicara tentang prinsip-prinsip dan hikmah ilahi. Ia akan mengutip ayat-ayat, menjelaskan tafsirannya. Joko, yang selalu pragmatis, akan membalas dengan logika dan realitas ekonomi. Iman itu penting, Rahmat katanya. Tapi kamu tidak bisa membangun jembatan hanya dengan doa. Ia akan berargumen untuk keterampilan praktis, untuk kemajuan yang terukur. Ia menghormati pandangan Rahmat tetapi selalu mencari aplikasi yang nyata. Dampak nyata dari setiap ide. Itu adalah benturan ideal yang bersahabat. Eka, sang filsuf, kemudian akan menyela. Ia akan mempertanyakan dasar-dasar argumen mereka. Tapi apa itu kemajuan, Joko? Dan hikmah siapa, Rahmat? Pertanyaannya dirancang untuk memprovokasi, untuk membuat mereka berpikir lebih dalam. Ia akan membawa perspektif dari eksistensialisme, dari puisi, dari seni. Ia sering berperan sebagai pembela setan, menikmati perdebatan intelektual. Ia percaya bahwa kebenaran ditemukan dalam pengejaran pertanyaan yang tak henti-hentinya, bukan dalam jawaban yang mudah. Kontribusinya membuat perdebatan menjadi lebih kompleks, lebih bernuansa. Samsul sementara itu, sering bertindak sebagai moderator, atau sebagai penghibur. Ketika sebuah perdebatan menjadi terlalu panas, terlalu abstrak, ia akan melontarkan lelukon. Ia akan menirukan seorang politikus terkenal, atau seorang profesor yang tegas. Humornya akan meredakan ketegangan, mengingatkan mereka bahwa mereka adalah teman terlebih dahulu. Baiklah, para filsuf, katanya, bisakah kita sepakat bahwa mie instan ini sangat lezat dan praktis terjangkau? Dan mereka akan tertawa. Perbedaan mereka tetap ada, tetapi ikatan mereka semakin kuat dengan setiap makanan yang dibagi, setiap argumen yang kuat. Suara azan adalah suara yang akrab dan selalu ada setiap hari. Bagi Rahmat, azan adalah panggilan suci. Dia akan berwudu dengan teliti. Kemudian, dia akan membentangkan sajadahnya di kamar, atau kadang-kadang di area umum yang kecil. Seringkali Joko, meskipun pragmatis, akan bergabung dengannya. Keluarga Joko juga religius, meskipun mungkin tidak seekspresif Rahmat dalam beribadah. Dia menemukan kedamaian dalam ritual itu, momen ketenangan dalam kehidupannya yang sibuk. Eka jarang ikut salat. Dia menghormati keyakinan teman-temannya, katanya. Tapi jalannya sendiri untuk memahami itu berbeda.
Dia menemukan hubungannya dengan Tuhan di alam, dalam seni, dalam perenungan tenang sebuah puisi. Terkadang, dia akan duduk diam saat Rahmat dan Joko salat, tidak ikut serta, tapi mengamati dengan ekspresi penuh makna. Katanya, dia sedang mendengarkan irama ibadah teman-temannya. Dia menghormati komitmen mereka, meskipun dia tidak mengikuti bentuk ibadah yang sama. Setelah salat Isya, ritual yang berbeda seringkali dimulai. Mereka akan berkumpul, mungkin dengan secangkir teh hangat. Rahmat mungkin berbagi cerita dari hadis, atau renungan tentang khotbah yang dia dengar di masjid kampus. Joko akan bercerita tentang teknologi baru yang dia baca. Eka mungkin akan membacakan puisi yang dia temukan, atau yang dia tulis sendiri. Suaranya, yang biasanya lembut, akan menjadi penuh semangat saat dia berbagi karya sastranya. Samsul kemudian akan merangkai semua cerita ini. Dia akan menemukan humor dalam kesungguhan Rahmat, dalam ambisi Joko, dalam perenungan filosofis Eka. Dia akan menceritakan kisah-kisah dari harinya, menirukan karakter-karakter yang dia temui. Tawa akan memenuhi kos-kosan mereka yang kecil. Itu adalah melodi yang terdiri dari nada-nada yang berbeda. Nada serius diskusi agama, semangat ide-ide baru, keindahan melankolis puisi, dan kegebuan mencari puenteng demnang tanpa atas, ini menanjkurika. Desa Rahmat adalah tempat di mana, jujur saja, waktu berjalan sangat lambat. Sawah hijau membentang, sejauh mata memandang. Sungai adalah sumber kehidupan mereka. Ayahnya, meskipun tidak kaya, adalah orang yang dihormati. Dia mengajari Rahmat pentingnya integritas untuk melayani masyarakat. Rahmat teringat sekolah desa yang kecil dan bobrok. Dia teringat anak-anak dengan mata berbinar. Tetapi kau tahu, hanya sedikit buku. Mimpinya untuk menjadi seorang guru, untuk membangun sekolah yang layak, lahir di sana. Di tengah aroma tanah basah dan suara jangkrik, Joko tumbuh di tengah hiruk-pikuk kota pasar provinsi. Rumahnya kecil, tepat di belakang kios ayahnya yang ramai. Dia belajar tentang bisnis sejak usia muda. Dia melihat betapa keras orang tuanya bekerja, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia melihat jembatan kayu reyot yang sulit dilewati orang setiap musim hujan. Aspirasinya untuk menjadi seorang insinyur bukan hanya tentang kesuksesan pribadi. Ini tentang membangun hal-hal yang bertahan lama. Hal-hal yang membuat hidup lebih mudah bagi orang biasa. Dia membawa ketahanan pasar di hatinya. Masa kecil Eka dihabiskan di lingkungan yang tenang di kota besar. Orang tuanya adalah pendidik. Rumah mereka dipenuhi buku dan, jujur saja, banyak sekali diskusi intelektual. Namun, Eka selalu merasa mencari-cari. Dia melihat keseragaman di sekelilingnya, aturan-aturan tak tertulis. Dia merindukan sesuatu yang lebih dalam. Kecintaannya pada sastra adalah pemberontakan, pencarian ekspresi otentik. Mimpinya adalah menulis sesuatu yang akan menantang perspektif, untuk membangkitkan rasa ingin tahu atau bahkan ketidaknyamanan pada pembacanya. Dia mencari makna di luar hal-hal biasa. Latar belakang Samsul berbeda. Dia berasal dari Jakarta, dari keluarga menengah ke atas yang nyaman. Orang tuanya adalah profesional yang sibuk. Dia memiliki semua yang dia butuhkan secara materi. Tapi meskipun begitu, dia sering merasa kosong. Kerinduan akan koneksi yang tulus. Dia menemukannya dalam cerita, dalam mengamati orang. Dia menyukai kekacauan dan energi kota. Tapi dia juga melihat kesepiannya. Mimpinya untuk menjadi seorang pendongeng, seorang jurnalis atau pembuat film, berasal dari keinginan ini. Untuk menjembatani pemahaman antar manusia, untuk berbagi pengalaman manusia dalam segala kemegahannya. Cinta dalam bentuknya yang muda dan tidak pasti, mulai menyentuh kehidupan mereka. Bagi Rahmat, itu adalah kekaguman yang tenang. Ia bertemu Siti, sesama mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, saat acara amal kampus. Siti lembut, cerdas, dan memiliki semangat yang sama dengannya dalam pelayanan masyarakat. Percakapan mereka sebagian besar tentang studi mereka, harapan mereka untuk masa depan. Rahmat yang berpegang teguh pada prinsipnya menjaga jarak dengan hormat. Namun, senyumnya, kata-katanya yang penuh perhatian, sering terlintas di benaknya. Sebuah doa dalam hati untuk jalan yang sama. Pertemuan Joko lebih lugas, lebih pragmatis seperti dirinya. Ia bertemu Dewi dalam kompetisi rencana bisnis. Dewi cerdas, ambisius, dan belajar ekonomi. Mereka menjadi mitra untuk sebuah proyek. Interaksi mereka penuh dengan perdebatan tentang strategi pasar dan proyeksi keuangan. Tapi, tahukah kalian, di tengah lembar kerja dan presentasi, sebuah percikan muncul. Joko mengagumi semangatnya, pikirannya yang cepat.
Ia melihat dalam diri Dewi seorang calon pasangan hidup dan bisnis. Kencan mereka seringkali berupa diskusi sambil minum kopi, merencanakan kerajaan masa depan mereka. Setidaknya, itulah yang Joko harapkan. Eka, si idealis romantis, tertarik pada Maya. Maya adalah mahasiswa tingkat 2 di kelas sastranya. Ia memiliki sifat pemberontak dan kecintaan pada puisi-puisi yang tidak biasa. Mereka akan menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan kampus, atau di kafe-kafe kecil yang berasap. Berdiskusi tentang penulis-penulis yang tidak dikenal, menganalisis bait-bait puisi, berbagi impian mereka untuk mengubah dunia melalui kata-kata. Bagi Eka, Maya adalah belahan jiwa, seorang inspirasi. Hubungan mereka intens, intelektual, dan penuh emosi. Tapi juga, seperti puisi-puisinya, terkadang diwarnai dengan melankolis yang indah. Samsul, si kupu-kupu sosial, punya banyak teman perempuan. Tapi kemudian ia bertemu Rina. Rina adalah seorang sukarelawan di stasiun radio kampus tempat Samsul sesekali membantu. Ia punya selera humor yang cepat dan tawa yang bisa mencerahkan ruangan manapun. Ia tidak terintimidasi oleh lelucon Samsul. Ia seringkali punya lelucon yang lebih baik. Mereka menjalin ikatan karena kecintaan mereka yang sama pada musik dan cerita. Bersama Rina, Samsul merasa bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa perlu selalu menghibur. Itu adalah hubungan yang nyaman dan mudah. Sebuah hubungan yang mengisyaratkan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih langgeng. Kos Damai Lestari lebih dari sekadar tempat untuk tidur. Itu adalah sekolah kehidupan. Sebuah wadah di mana latar belakang dan kepercayaan mereka yang berbeda terus-menerus diuji. Keyakinan Rahmat yang teguh terkadang berbenturan dengan pertanyaan Eka yang gigih. Fokus Joko pada kesuksesan materi, sering ditantang oleh penekanan Rahmat pada kekayaan spiritual. Keceriaan Samsul sesekali mengganggu Eka saat ia sedang tenggelam dalam pikirannya. Perbedaan-perbedaan ini bisa dengan mudah memisahkan mereka. Tapi tidak, mereka belajar untuk mendengarkan. Benar-benar mendengarkan. Bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk memahami. Rahmat belajar bahwa pertanyaan Eka bukanlah serangan terhadap iman, melainkan pencarian makna yang tulus. Eka mulai melihat keindahan dalam pengabdian Rahmat, kenyamanan yang diberikannya. Joko mulai menghargai bahwa tidak semua nilai dapat diukur dengan uang. Ia melihat kekuatan dalam prinsip-prinsip Rahmat dan kedalaman dalam kegiatan seni Eka. Perspektif mereka mulai meluas untuk mengakomodasi nuansa pemahaman yang baru. Kompromi menjadi praktik sehari-hari. Siapa yang akan memasak? Siapa yang akan membersihkan kamar mandi bersama? Giliran siapa untuk membeli gula atau kopi bersama? Negosiasi-negosiasi kecil ini mengajari mereka pelajaran berharga. Mereka belajar untuk berbagi sumber daya yang terbatas. Mereka belajar untuk menghormati ruang dan kebiasaan satu sama lain. Samsul dengan keterampilan diplomatiknya, sering menengahi perselisihan kecil ini. Ia mengubah potensi konflik menjadi kesempatan untuk tertawa. Mereka menemukan bahwa hidup bersama membutuhkan kesabaran, empati, dan kemauan untuk terkadang mendahulukan orang lain. Rumah kos dengan dinding tipis dan ruang bersama menyingkirkan kepura-puraan. Mereka melihat satu sama lain dalam keadaan terbaik dan terburuk. Stres sebelum ujian, gembira setelah sukses kecil, rindu rumah, atau sekadar lelah. Kerentanan ini menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam. Mereka belajar untuk saling mendukung, untuk memberikan kata-kata penyemangat, uluran tangan. Mereka bukan keluarga sedara, tapi mereka menjadi keluarga karena pilihan. Terbentuk dalam pengalaman bersama dalam berusaha, belajar, dan tumbuh dewasa bersama. Kos Damai Lestari, hunian sederhana di Jalan Damai Gang 5 itu, memanglah sebuah dunia kecil. Namun di dalamnya, mereka merasakan luasnya jalinan persahabatan antar manusia. Itu adalah gambaran kecil dari masyarakat yang lebih besar yang akan segera mereka masuki. Sebuah tempat di mana perbedaan tidak hanya ditoleransi, tetapi terkadang dirayakan. Di mana perdebatan mengasah pikiran mereka, dan tawa bersama menenangkan jiwa mereka. Itu adalah tempat pelatihan untuk menghadapi kerumitan hidup. Sebuah tempat yang mengajari mereka lebih dari buku pelajaran manapun. Mereka belajar bahwa persahabatan dapat menjembatani perbedaan keyakinan dan latar belakang. Kesalehan Rahmat, ambisi Joko, introspeksi Eka, dan humor Samsul. Masing-masing adalah benang yang unik. Terjalin bersama, mereka menciptakan permadani yang kuat dan penuh warna. Mereka menemukan bahwa impian pribadi mereka, meskipun berbeda, semuanya sah. Semuanya layak untuk dikejar.
Mereka menjadi pemandu sorak satu sama lain, papan suara satu sama lain. Mereka melihat cerminan harapan dan ketakutan mereka sendiri di mata teman-teman mereka. Pelajaran dari Damai Lestari sederhana, namun mendalam. Pentingnya mendengarkan, kekuatan dalam kompromi, kenyamanan dalam keheningan bersama, kegembiraan makan bersama, kekuatan dari sebuah kata yang baik. Ini adalah kurikulum tak tertulis dari kehidupan kos mereka. Mereka belajar bagaimana menjadi pria yang baik, bagaimana menjadi warga negara yang baik, bagaimana menjadi teman yang baik. Pelajaran-pelajaran ini akan tetap bersama mereka, jauh setelah mereka meninggalkan Gang 5. Jauh setelah masa studi mereka berakhir. Saat mereka menatap masa depan mereka, setiap jalan bercabang, mereka membawa sepotong damai lestari di dalam diri mereka. Sebuah kenangan masa muda yang dibagikan, impian yang dipupuk di kamar-kamar sempit. Kos itu lebih dari sekadar batu bata dan semen. Itu adalah saksi pertumbuhan mereka. Penjaga sunyi tahun-tahun formatif mereka. Itu adalah tempat di mana 4 anak laki-laki dari berbagai penjuru dunia belajar membangun surga kecil mereka sendiri, yang penuh kedamaian dan pengertian. Sebuah damai lestari sejati, kedamaian abadi, dan harapan.